Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, setelah minggu lalu kita sudah membahas bab 9 tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi pada bab 10, yakni nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Seperti apa kompetensi dasar atau kemampuan dasar setelah kalian mengikuti materi ini? Setidaknya ada dua. Yang pertama 3.7, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Yang kedua adalah 4.7, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajipan membela agama sesuai dengan perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Bagan alir atau peta konsepnya, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Pada bab ini nanti fokus bahasan kita adalah analisis Quran Surah At-Taubah ayat 122, dari bacaan, hukum bacaan, artinya, kemudian kandungan di dalamnya. Kemudian juga hadis-hadis yang terkait dengan menuntut ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Harapannya setelah mempelajari bab ini ada nanti muncul semangat perilaku, semangat menuntut ilmu, kemudian perilaku semangat untuk berbagi ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran diharapkan nanti kalian meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan nanti kalian dapat memiliki semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Yang ketiga itu adalah kalian nanti diharapkan mampu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan, menyampaikan kepada sesama. Dan yang keempat adalah menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya minta kalian sekalian untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, doa sebelum kita belajar sudah kita lakukan tadi. Bagi yang belum berdoa, untuk berdoa. Yang sudah nanti fokuskan untuk mengikuti materi ini sampai akhir. Kemudian yang kedua, saya himbau kembali untuk mengambil buku catatan kalian. Catatan semester lalu diambil kembali, kemudian catat nanti materi ini pada buku catatan itu. Catat yang penting dari penjelasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Bagaimana potret menuntut ilmu di tengah kita? Data menunjukkan bahwa setiap tahun semangat menuntut ilmu di kalangan anak-anak muda yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi itu makin bertambah. Ini menunjukkan bahwa semangat menuntut ilmu di kalangan muda ini luar biasa. Begitu juga di kalangan orang tua kita. Masih ada orang tua kita yang sampai usia senjanya mereka tetap belajar dan mereka menuntut ilmu walaupun otodidak. Semangat ini adalah sebagai implementasi hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW katakan utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah dari mahdi, dari ayunan, sampai ilal lahdi, sebelum nanti wafat. Maka kewajiban menuntut ilmu itu bagi setiap muslim adalah wajib. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban setiap orang Islam. Ada sekalian, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik itu perintahnya ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan di dalam ayat yang pertama dari
ayat yang pertama atau surah yang pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 Allah katakan, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan qalamnya. 'Allamal insana ma lam ya'mal, dia pula yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui manusia. Ayat ini adalah perintah untuk membaca. Membaca dalam bahasa lainnya adalah perintah kita untuk tetap belajar. Jadi kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan ini satu pertanda bahwasanya Islam itu tidak membedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelamin. Walaupun ada beberapa ayat atau beberapa perintah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak sama antara perempuan dan laki-laki. Kemudian hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ini ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh sebagian kelompok akan tetapi menggugurkan kewajiban kelompok lain. Ini berlaku untuk ilmu-ilmu yang ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Ya. Seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksata, ilmu-ilmu lainnya. Di perbedaannya itu adalah fardu kifayah ini ketika dalam satu kampung ada yang menuntut ilmu tentang ilmu kedokteran, ini contoh kecil saja, maka itu akan menggugurkan kewajiban muslim yang lainnya. Begitu juga dalam ilmu falak, begitu juga dalam ilmu eksata, ya. Atau mungkin ilmu-ilmu masalah penyelenggaraan jenazah. Tidak semua dalam satu kampung itu dia faham betul tentang bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Jika dalam satu kampung itu ada satu orang yang faham tentang bagaimana perawatan jenazah, maka akan menggugurkan kewajiban kelompok yang lain. Hukum yang kedua adalah fardu ain. Fardu ain inilah hukum mencari ilmu. Fardu ain ini adalah jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim ataupun muslimah dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Wajib bagi setiap muslim memiliki ilmu ini, seperti ilmu mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, ilmu tentang misalnya bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara pelaksanaan haji. Maka setiap muslim itu harus memiliki ilmu tentang ini. Ilmu-ilmu ini adalah ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu tentang haji. Itu disebut dengan masuk dalam kategori dia termasuk ilmu yang dipelajari fardu ain, wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Apa keutamaannya orang-orang yang menuntut ilmu itu? Orang-orang yang menuntut ilmu itu ada sekalian diberi keutamaan oleh Allah. Begitu juga dalam beberapa riwayat Nabi SAW itu memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa syarat diangkat derajat oleh Allah itu
dua syarat. Yang pertama, dia harus beriman, dan yang kedua, dia harus memiliki ilmu pengetahuan. Lalu apa keutamaannya orang-orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya kepada orang lain? Yang pertama tadi, diberi derajat yang tinggi dari Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Tidak ada sedekah yang paling utama, itu adalah selain sedekah harta, itu adalah sedekah ilmu. Karena sedekah ilmu itu dia akan tetap mengalir pahalanya hingga dia wafat. Yang ketiga, itu adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu lebih utama daripada ahli ibadah. Yang keempat, yang kelima adalah lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam adalah diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu itu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat. Kemudian orang tersebut dimudahkan oleh Allah menuju surga. Subhanallah. Ayat-ayat dan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Di sini ada sekalian, kita akan fokus membahas Quran surah At-Taubah ayat 122. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu liyanfiru kaffah, semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Liyatafaqquhu fid din, untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Waliyunziru qaumahum, setelah itu dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, agar mereka dapat menjaga diri. Bacaan atau hukum bacaan yang terdapat dalam ayat ini, yang pertama adalah ikhfa. Liyanfiru, nun mati bertemu dengan fa. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Liyanfiru, ikhfa. Yang kedua, kaffah. Kaffah, mad lazim musakkal kilmi. Lafaz yang berikutnya, minhum, nun mati bertemu dengan ha. Izhar khalqi, dibaca jelas. Kalau tadi ini kafa, itu bisa 5 sampai 6 harokat. Dia mad lazim musakkal kilmi, di sebelum mad lazim mad, tanda baca mad itu bertemu dengan huruf yang bertasydid. Mad lazim musakkal kilmi. Kemudian yang berikutnya ta'ifa. 6 harokat, mad lazim muttasil. Liyanfiru, ikhfa. Kaffah, mad lazim musakkal kilmi. Minhum, izhar haqqi. Ta'ifa, mad lazim
mad wajib mutasil. Lalu bagaimana kandungan ayat ini? Ada sekali dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak perlu semuanya, ya. Tidak perlu semuanya kita itu berangkat ke medan perang. Ya. Tidak perlu semuanya berangkat ke medan perang. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslim. Ini peristiwa yang terjadi pada zaman sahabat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, ya. Ketika banyak para sahabat yang penghafal Quran, yang alim, meninggal di medan pertempuran. Sampai pada akhirnya Khalifah Abu Bakar itu merencanakan untuk kodifikasi Quran. Quran itu dikumpulkan, dibukukan. Namun rencana ini tidak sempat terrealisasi, barulah pada zaman Utsman bin Affan, ya, pembukuan Al-Quran itu dibukukan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya sahabat Rasulullah yang meninggal ketika mereka ikut pertempuran. Jadi ayat ini menerangkan tidak perlu semua. Seharusnya tidak perlu semua orang-orang itu berangkat ke medan perang. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslim, cukup sebagiannya saja, gitu. Sedangkan yang lainnya itu adalah berangkat ke medan perang, yang lainnya itu adalah tekun untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya apa? Ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata, dakwah dapat dilakukan cara yang lebih efektif, serta bermartabat, serta kecerdasan umat Islam itu dapat ditingkatkan. Jadi orang-orang yang berjuang dalam menuntut ilmu itu ada sekalian, oleh Islam nilainya itu derajatnya sama dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan itu di akhirat nanti tinta ulama itu ditimbang dengan tinta para syuhada. Para syuhada, mereka yang gugur di medan peperangan, ternyata yang lebih berat apa? Tintanya ulama dibandingkan dengan darah para syuhada. Allah. Jadi tugas umat Islam adalah mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik. Kemudian menyampaikan pengetahuan tentang Islam ini kepada yang belum mengetahui. Artinya cukup sebagian kaum muslimin yang berangkat perang, sedangkan sebagian lain itu adalah memperdalami agama, kemudian mengajarkannya kepada sesama. Maka derajatnya di hadapan Allah orang-orang yang demikian akan sama dengan derajatnya orang yang mati dalam medan pertempuran dalam rangka membela agama. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu riwayat, dari riwayat ini, di hadis ini rawinya adalah Ibnu Abdul Bar. Kata Rasulullah SAW itu apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wa inna talabul ilmi yastaghfir lahu kulla syai'in hatta al-haitan fil bahri. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wa inna talabul ilmi, sesungguhnya segala sesuatu, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah apa yang terjadi? Yastaghfirullahu, maka semua makhluk, ya, semua hewan itu akan memohon ampun untuknya, sampai-sampai hatta al-haitanu fil bahri, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu memohon ampunan untuknya, memohon ampunan kepada Allah untuknya. Subhanallah. Ini keutamanya, kewajiban menuntut ilmu, dan dia dipaduakan oleh seluruh hewan, diminta mohon istighfar kepada Allah sehingga segala dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan perilaku mulia. Dari Quran surah At-Taubah tadi
ayat 122 dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tentang kewajiban untuk ilmu itu. Jadi perilaku mulia yang dapat kita ambil adalah pertama, jadilah orang yang berilmu pandai. Sehingga dengan ilmu yang dia miliki menjadi seorang muslim yang dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya, jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengarkan. Dan yang keempat adalah, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu memuliakan orang-orang yang berilmu. Jadi membantu memuliakan orang berilmu. Memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat ya, untuk diadakan pembelajaran, ya, pengajian dan lain-lain. Itu bagian. Pertama, jadi orang yang pandai. Yang kedua, ya, jadilah orang yang mau belajar. Yang ketiga, jika tidak bisa juga mau belajar, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Jika tidak bisa juga menjadi pendengar, adalah jadilah sebagai orang yang menyukai pengetahuan. Di antaranya adalah memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan, menyediakan tempat belajar untuk proses pembelajaran, proses belajar atau pengajian dan bentuk-bentuknya. Saya kira ada sekalian. Yang kelima adalah jangan jadi yang kelimanya. Tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima, ini akan menjadi orang celaka. Jangan jadi yang kelima. Tidak memiliki ilmu, tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, tidak menyukai. Nah, itu celaka, kata para ulama. Saya kira ada sekalian, itu materi kita kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jika kalian belum paham, silakan share pertanyaan kalian di grup WA kelas masing-masing. Untuk SMK Negeri 1 Rumah Baju, silakan nanti di grup WA kelasnya. Kemudian yang kedua adalah foto catatan kalian. Kemudian catatan itu di-share di grup WA kalian sebagai feedback, supaya grup kalian itu mengetahui bahwa kalian mengikuti pelajaran ini dengan baik. Jangan lupa di atasnya nama, kelas, dan programnya masing-masing. Saya kira demikian. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.